suwun Mas bisa sampai enak. Alhamdulillah kalau jenengan cocok suka. Tapi namanya orang nggak mungkin lah, dari ribuan orang yang kita bawa setiap hari nggak ada yang komplain tuh nggak mungkin, pasti ada satu dua yang nggak berkenan sama dia. Ya itulah yang namanya manusia atau wajar normal. Evi Yuliani, ya ada Evi nonton tuh. Lu nggak pengen nyapa gue? Pagi Om Rian, Om, Terminal Bejen menyapa, waalaikumsalam. Jadi kangen pengen ke Solo. Mas Air kapan ada sekatnya gitu biar nggak kecium aroma rokok? Kasian ya. Serba salah juga sih. Aku ngelarang anak-anak ngerokok itu nggak bisa karena satu aku perokok, terus kedua aku tapi selalu ngingetin mereka untuk ngurangin ngerokok kalau bisa nggak ngerokok. Karena mereka biasanya ngerokok alasannya buat jaga konsentrasi kalau di tol dan lain sebagainya, jadi akhirnya cuma ada pembatasan aja. Tapi kalau kita bikin sekat nggak tenang Mas. Makanya Haryanto tuh nggak pernah ada bis yang ada sekatnya tuh nggak ada, nggak pernah ada. Karena memang banyak hal-hal traumatik yang bikin kita memutuskan buat berprinsip nggak boleh ada penghalang antara penumpang sama pintu akses keluar. Jaga-jaga musibah-musibah yang udah pernah terjadi tuh, yang bis kebakar lah, yang apalah, yang penumpang susah keluar. Jadi itu saya kira kita punya trauma sendiri di situ. Rokok sehari kalau lagi nggak puasa begini ya bisa 4 bungkus sampai 6 bungkus satu hari. Assalamualaikum Mas, jualan ayam sambil temenin Mas Rian. Waalaikumsalam. Jualan ayam di mana? Jadi inget masa kecilku nemenin bapak nyupir angkot tuh kalau lagi di pasar Cikokol. Nganterin barang ke dalam pasar. Orang lagi pada motong-motongin ayam. Kalau ada dari ribuan yang dilayanin HR nggak ada yang komplain, justru aneh. Ya aneh karena buatku nggak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasti ada komplain atau ada bikin sesuatu yang bikin mereka nggak enak hati satu dua. Karena kan pekerjaan kita ini kan hubungannya sama SDM, sama sumber daya manusia. Kalian bayangin aja deh. Kalian pernah nggak sih? Mungkin kalian nggak pernah ngalamin. Kalau kalian udah berkeluarga, kalian mikir deh mimpi keluarga kayak gimana. Lagi kalau perusahaan-perusahaan udah skalanya gede kayak gini, ribuan kru, ratusan bis, nggak mungkin nggak ada yang nggak bermasalah tuh, nggak mungkin, pasti ada. Satu dua, entah dari segi standar operasional, dari segi kayak yang kemarin tuh, kasus kemarin 199 ya kan, nggak kurang Pak Haji itu apa aku ingetin anak-anak itu. Nyatanya ya kayak gitu, itulah dampak kalau orang melanggar apa yang sudah kita tetapkan. Makanya aku selalu bilang apa yang terbaik buat perusahaan itu belum tentu jadi yang terbaik buat karyawan memang, tapi udah dipastikan semua standar operasional yang ditentukan sama perusahaan itu diadakan karena memang tujuannya untuk menciptakan suasana kerja yang efektif dan juga baik. Jadi kalau mereka masih melanggar, ya dampak resikonya ya kayak gitu. Mas, kenapa ada yang komplain HR kan bagus reply? Ya itu tadi, karena pekerjaan kita itu hubungannya sama sumber daya manusia. Nggak semua orang yang kerja sama Haryanto ini nggak ada lengahnya. Kadang mereka ada nakalnya, ada capeknya, ya kan. Dan ketika mereka lagi males, lagi nakal, lagi capek, mungkin mereka jadi kurang maksimal melayani penumpang. Nah kan, di situ kan timbul nanti keluhan-keluhan. Misal contoh kayak pernah kan kalau kalian lihat, Mas Haryanto kok nggak ada akuanya, nggak dibagiin akuanya. Nah itu kan kernetnya yang males biasanya, atau kernetnya yang lupa. Kan itu hubungannya sama SD. Nggak mungkin kan kalau ada petani dia contoh apa, kamu pernah lihat itu nggak, orang yang ngingu bebek itu loh, tau nggak? Nah mereka kalau lagi ngegiring bebek itu sampai ratusan bebek, kan pasti ada aja tuh satu yang suka keluar jalur, ntar dipukulin pluk sama kayak gitu kurang lebih. Nggak mungkin sempurna semua bebek itu mau seperti apa yang diharapkan sama pengingonnya, apa tuh bahasanya. Ya
Yoga Andriansa, boleh kapan-kapan di sharing. Aku suka kok kalau denger kalian tuh kadang aku nggak harus komen atau aku mungkin nggak ngasih reaksi apa-apa di postingan teman-teman kalau lagi naik pengalaman naik HR dan lain sebagainya. Tapi aku selalu baca. Mas kasih motivasi buat pagi ini. Loh tadi udah motivasi tuh benernya agar kalian itu ini aku ngomongnya sama kalian ya, bukan orang manajemen atau penumpang HR enggak, tapi semua secara garis besar. Jadi itu kemampuan kita untuk berbesar hati terhadap kekurangan orang lain. Karena pada dasarnya nggak ada manusia yang sempurna. Kalian umur 25 boleh jadi driver atau boleh. Karena pada dasarnya nggak ada satupun manusia yang nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada satupun. Setiap orang pasti punya kelemahan. Nah, apalagi kalau kita kerjaannya hubungannya sama SDM, sama manusia, ya kalian harus siap-siap aja berbesar hati. Karena nggak semua dari orang yang kalian pimpin itu sempurna. Kadang mereka juga itu tadi ada nakalnya, ada capeknya, ada lengahnya, ya kan. Tangganya logo Mercy. Mercy is everything. Apa nantinya semua jok HR pakai jok RK? Hah? Jok rimba kencana? Enggak juga lah. Cuman saat ini memang kita lagi intens sama rimba kencana karena menurut kita rimba kencana lagi bener-bener bisa bikin nyaman penumpang. Tadi malam naik HR74 mampir di garasi Kudus pas sholat maghrib pengen foto Mas Rian sama istri Mas Rian, malu sungan. Ya sayang banget. Padahal jarang ketemu kan. Sekolah di desaku SD sekarang mau ke WBL pakai HR Mas, semoga selamat. Oh baik, amin. Udah nggak sabar HR masuk Radu Donggal. Insya Allah belik Bobosari Radu Donggal akhir tahun ini. Aku lagi nyiapin peta lapangannya sama unitnya. Jualan ayam di daerah Kabupaten Bogor Mas, doain biar usaha saya naik lagi, omset turun 50% lebih. Karena sekarang ekonomi lagi buruk. Jadi orang yang biasanya tiap hari makan ayam, sekarang mungkin makan ayamnya 2 hari 3 hari sekali. Karena semua lagi dicoba masalah ekonomi ini dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Jadi sabar aja sambil berdoa. Anggap ini cobaan atau ujian dari Allah biar kalian semakin dekat lagi sama Allah. Kadang kita mikir nggak sih, ini Allah lagi ngambek nih mungkin, ya kan? Atau mungkin Allah lagi cemburu karena kita selama ini hidup dari kecil sampai gede yang kita kejar cuma dunia. Makanya sama Allah nih ekonomi dibikin libur. Ya kan? Perekonomian dibikin libur dengan harapan ketika kalian sulit kalian jadi ingat sama Allah terus semakin mendekatkan diri sama Allah. Mungkin itu harapan Allah. Karena jangan malah tambah jauh dari Allah, dari hidup kita malah tambah susah. Udah susah di dunia, susah di akhirat juga, ya kan? Live-nya pagi-pagi Mas, semoga iya karena aku pengen nemenin kalian biar kalian nggak tidur habis subuhan biasanya. Tidur habis subuh tuh bikin fakir hati, fakir iman, fakir pikiran, masih fakir harta juga. Makanya kalian kalau habis subuhan jangan tidur. Nanti kalau udah masuk waktu duha baru kalau ngantuk banget tidur. Tadi naik 167 dari Wirosari berangkat jam 14.30 finish Grogol. Oh, agak telat. Kenapa? Ada trouble? Kayaknya bukan waktu tempuh yang baik kalau jam 2:30 masuk sampai jam 4. Ada yang nggak beres berarti bisa. Atau krunya.